Oke, halo, selamat datang kembali. Eh, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi emang mungkin masing-masing materi tidak dibahas terlalu dalam ya, sedalam di sekolah. Tapi harapannya sebenarnya agar pengenalan materi ini bikin teman-teman nggak takut gitulah sama fisika ya. Bahwa fisika itu sebenarnya hal yang sangat penting dalam hidup dan bisa dibikin menyenangkan gitu kalau misalnya teman-teman mau. Oke, maka kita akan cuma fokus di hal-hal dasarnya aja ya, konsep-konsep dasarnya aja. Oke, nah yang selanjutnya ini kita bakal bahas hal yang gak kalah menarik nih, yang namanya adalah suhu ya. Suhu, apa sih suhu ini ya? Jadi suhu itu adalah tingkat derajat panas dan dingin suatu benda ya. Ini ada hubungan sama panas dan dingin. Jadi nggak lepas dari konsep yang pertama itu. Jadi ingat kalau misalnya kita belajar hard science ya, belajar fisika, belajar matematika itu hal yang sebelumnya itu jangan dilupakan karena itu akan membantu kita memahami hal selanjutnya. Jadi kenapa kita belajar pengukuran dulu? Karena suhu itu membutuhkan pengetahuan tentang pengukuran kayak gitu ya. Karena suhu adalah tingkat derajat panas ya. Ini derajat. Jadi tetap aja balik ke pengukuran lagi gitu sebenarnya, suhu dan pengukurannya nantinya ya. Dingin atau panas suatu benda ya. Suhu dalam fisika dilambangkan dengan T. Lambangnya T ya. Lambangnya T. Ingat lambang ya, ini bukan satuan, oke. Ini lambang aja, cuma buat oh T-nya berapa, berarti suhunya berapa gitu. Misalnya nanti kalau teman-teman pengen jadi engineer ya, pengen jadi insinyur, pengen jadi scientist, pengen jadi ilmuwan, science ya, itu kalau misalnya nyebutin oh suhunya berapa tuh dengan gampang dibilang T-nya berapa gitu. T besar ingat ya, kalau T kecil itu adalah waktu ya. T besar, T-nya harus besar ya, adalah suhu ya. Nah, alat untuk mengukur suhu ya itu adalah termometer. Sebenarnya bukan juga T itu adalah termometer, bukan seperti itu, tapi ini alat ukurnya adalah termometer ya. Nah, dalam satuan internasional, suhu itu dinyatakan dalam Kelvin ya. Internasionalnya Kelvin. Jadi kan kita udah bahas tuh di awal ya, satuan internasional adalah Kelvin di besaran pokok ya. Oke, lalu termometer ini kan pasti tahu ya, tapi termometer bukan termometer yang elektrik. Terus nanti pengembangan ya, kalian kalau misalnya mau masuk ke mau jadi insinyur apa mungkin itu akan pelajari, tapi untuk yang dasar dulu kita belajar termometer yang sederhana. Jadi termometer, pernah dengar nggak sih termometer, pernah lihat nggak sih termometer yang cuma ya kayak gini aja, yang di dalamnya tuh kayak cairan, terus ini ada dari metal ya, buat biasanya dijepit di ketek atau di mulut gitu untuk mendapatkan suhunya. Terus kayak ada cairan ya, terus ada salurannya, terus ada ukurannya. Oke, biasanya ini pakai Celsius ya, termometer Celsius. Nah, ini dalamnya ini kan ruang vakum nih, terus di dalamnya ada cairan vakum, jadi nggak ada oksigennya gitu, vakum gitu. Lalu ini ada tandon reservoir, zat pengisi termometer, pipa kapiler, tabung kaca, ini pasti dari kaca ya. Lalu ada skalanya termometer, oke. Nah, prinsip kerja termometer ini berdasarkan sifat-sifat termometrik zat ya, atau sifat-sifat yang dapat berubah, sifat-sifat zat yang dapat berubah karena ada perubahan suhu, intinya itu. Nah, sifat termometrik itu misalnya ada perubahan volume, perubahan warna, perubahan wujud, perubahan daya tahan listrik, dan sebagainya. Nah, tapi di penggunaan termometer ini ada dua bahan yang paling banyak digunakan sebagai pengisi termometer. Ya, bahan yang paling banyak ini berupa zat cair. Ya, karena kalau cair itu kan pasti kalau dipanaskan nanti dia suhunya akan naik dan volumenya berubah gitu. Nah, zat cair pengisi termometer ini yang paling banyak digunakan adalah alkohol dan air raksa. Nah, kenapa nih alkohol sama air raksa? Tapi sebenarnya alkohol sama air raksa itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebenarnya. Jadi kalau alkohol tuh harganya lebih murah ya, pemuaiannya teratur, terus dapat mengukur suhu yang sangat rendah untuk keunggulan alkohol ya. Terus dia punya koefisien muai yang besar ya. Tapi kelemahan alkohol ini dia bakal membasahi dinding kacanya ya. Terus dia tidak berwarna, jadi sulit dilihat ya.
Terus tidak dapat mengukur suhu yang tinggi karena titik didihnya rendah. Oke, lalu kalor jenisnya rendah. Nah, tapi kalau misalnya raksa nih, raksa ini ada kelebihannya, itu warnanya mengkilap. Kamu pernah lihat raksa nggak? Mungkin nggak pernah lihat ya, karena itu biasanya juga sekolah-sekolah itu biasanya ada di lab, tapi nggak tahu, nggak semua guru ngasih lihat biasanya raksa. Jadi raksa itu air, tapi dia misalnya kita ketaruh di tangan nih, dia tuh nggak akan, nanti kita bahas kenapa air raksa itu spesial ya, Hagi. Oke, jadi pemuaiannya teratur, terus tidak membasahi dinding kaca, lalu dapat mengukur suhu yang sangat tinggi, dia titik didihnya tinggi ya. Terus kelemahannya raksa, harganya mahal, makanya nggak semua orang punya ya. Terus tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Lalu raksa itu adalah zat racun, yang artinya dia kalau misalnya kemakan ya itu akan jadi racun toksik buat tubuh gitu. Oke, lalu nah ini yang penting kita bakal bahas, macam-macam skala termometer ya. Termometer tuh punya beberapa skala.